dipakai buat pengajian. Ada yang nanya, jam berapa Bu? Langsung gitu, teng. Padahal di kaki aja bisa, tapi bisa dilihat kan? Biar bunyi banyak, gerinjing. Jangan di sini insya Allah enggak ini ya. Nah, ini artinya di sini enggak beda gitu. Oh enggak ada, alhamdulillah. Nah, ini kalau seandainya dia tadi bakhil, tidak berzakat dan mendustakan Allah akan mengajarkan pahala, maka yang terjadi apa? Fasa yunasiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan usaha kita serba langsat bahasa Jermannya. Kejiran kauman. Itu serba sulit. Bisnis yang kita lakukan, proyek yang kita kerjakan boleh jadi yang semestinya go tiba-tiba tidak go. Hasil panen padi yang boleh jadi ibu punya pertanian yang semestinya udah gampang, tinggal motong saja, tiba-tiba tidak jadi kena hama wereng. Apa sebabnya? Ternyata boleh jadi karena kita belum berzakat. Likuli sayin hikmah. Ini ada ilustrasi yang menarik. Nah, ada ilustrasi yang menarik. Kalau orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat diilustrasikan dengan ibu diberikan seekor ayam. Mau ayam kampung, mau ayam negeri Bu? Ayam kampung, apa bedanya ayam kampung ayam negeri Bu? Lebih gurih, bisa. Harganya lebih mahal kan? Wah, itu banyak. Tapi ada lagi Bu, bedanya ayam kampung sama ayam negeri itu saat kukuruyuknya Bu. Kalau ayam kampung kukuruyuknya lebih panjang, kukuruyuk ayam kampung. Kalau ayam negeri karena udah gaul di kota, kukuruyuk. Nah ini kembali. Jadi orang yang berzakat itu ketika diberikan ayammu, ayamnya sebelum dimasak dipotong terlebih dahulu, darahnya dibuang, bulunya dicabut ya Bu, dibersihkan, kotorannya dibuang, kemudian ibu bersihkan sampai bersih, baru silakan ibu maunya seleranya apa. Jadi ayam bakar, jadi digoreng bisa, soto bisa, sate bisa. Wah ini katanya Pak si Pagi masih ngomong soto makan-makanan. Jadi kalau kita masak, udah kita bersihkan, itu tentunya pasti kira-kira bernilai gizi gak untuk kita? Itu akan bergizi, nilai protein hewani buat kita. Karena kenapa? Sudah kita bersihkan. Sama juga ibu punya harta, ibu keluarkan dulu hak orang lain. Dalam surah Az-Zariyat ayat 19 Allah tegaskan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il mahkum. Dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita berikan. Kalau tidak kita berikan tadi 4 juta, kalau 2,5%, berarti 100.000 doang, sedikit itu padahal. Tapi gara-gara kita pelit, itu akan jadi masalah. Seperti halnya tadi, orang yang tidak berzakat diibaratkan ketika diberikan ayam, ayam itu tidak dipotong tubuh tapi ayamnya darahnya masih, bulunya tidak dicabut, kotorannya masih ada. Kalau basah sudahnya ser, ya kan? Nah itu banyak sekali. Terus ibu tidak nggak bersihkan, langsung ibu masak. Jadi ayam bakar, ikan ayam goreng, sate. Pertanyaannya kira-kira makanan itu sehat atau tidak? Tidak sehat, tidak bergizi, bahkan menimbulkan kita penyakit. Sama juga orang yang tidak berzakat. Orang yang tidak berzakat boleh jadi Bu, ada aja penyakit timbul. Boleh jadi anak kita susah untuk sholat, susah diatur. Kita renung apakah kita sudah berzakat. Karena dengan berzakat itu akan kita dibersihkan. Dalam surah 9. Surah 9 itu surah apa? Surah At-Taubah ayat 103. Gimana bunyinya dulu? Surah At-Taubah surah 9 ayat 103. Ada yang sudah ketemu?
Surah 9 At-Taubah ayat 103. Iya. Silakan Bu. Iya betul. Itu 103 betul. Iya, ini ayat ini tuh berbicara Bu. Berbicara apa? Kalau kita berzakat bukan untuk orang lain, buat diri kita Bu. Pertama apa? Fungsi kita berzakat itu apa Bu? Untuk dibersihkan harta kita, jiwa kita dibersihkan dari sifat batin. Kita ikhlas, kita merasa bersyukur, jauhkan kita dari mara bahaya. Akal kita menjadi bertambah ya. Orang yang tenang. Kalau tadi kan kita sudah baca, ya tadi qad aflahal mu'minun. Kalau saya kurang surah berapa? Iya, kalau yang sepengetahuan saya banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia. Ini bahkan secara umum, sungguh telah memperoleh ketenangan. Karena orang yang dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu jelaskan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikril ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tadi kan ada ayat Al-Quran ya. Orang kalau udah zikir pasti dia bersyukur. Kalau dia udah bersyukur, dia berzakat, pasti tenang jiwanya, tentram hatinya, ikhlas. Seperti tadi, kalau kita berzakat, dijauhkan dari mara bahaya. Iya, kita akan sehat. Tapi kalau kita tidak berzakat, akan jadi gimana? Malah petaka buat kita semuanya. Jangan sayang-sayang kita berzakat. Ayat yang awal tadi dijelaskan tadi, awal-awal tadi ayat yang 103 ada redaksi bus ambillah pengutlah. Berarti idealnya bayar zakat itu jangan individu, jangan langsung. Zakat langsung dalam ulama kontemporer, ulama klasik menyatakan boleh atau tidak boleh. Tapi yang lebih afdol melalui lembaga zakat, Bajenas, Lajnah dan sebagainya. Karena kenapa? Lebih besar manfaatnya dibanding kita individu. Cuma 100.000 habis tuh, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dengan dikelola dengan banyak dan kita pesan boleh bisa. Oh no, zakat saya tolong dikasih ke sana. Pertama manfaatnya kalau kita berzakat melalui lembaga zakat, sifat ria kita itu hilang. Dibanding kita langsung, saya berzakat 2 miliar. Saya zakat biar disebut kan. Nah keinget banyak yang mati kan. Ya Allah, gara-gara 20.000. Nah, ibu yang belakang oleh Allah Subhanahu wa taala ini kembali. Pokoknya jangan lupa kita lebih afdol mengeluarkannya melalui lembaga zakat lebih bentuk syiar Islam. Potensi zakat di Indonesia itu Bu 217 triliun. Besar enggak Bu? Kalau 217 triliun ditaruh beliin cendol di rumah Ibu Tati, gimana Bu? Nah rupanya potensi zakat 217 triliun itu baru terkumpul 1,8 triliun rupiah. Ada 1% udah 217 triliun? Tidak, baru 0, sekian persen. Tapi ingat, walaupun angkanya baru terkumpul 1,8, tetapi sudah memberikan manfaat luar biasa. Yang nggak punya modal dibiayai modal. Orang yang nggak punya uang untuk sekolah dikasih, pinter banyak ada. Perpustakaan gratis, mereka tidak bisa berpas operasi bedah gratis disiapkan. Dulu sekolah gratis baru sekarang aja, itu sebelum ada, tapi lembaga zakat sudah ada. Sudah memberikan lembaga awal-awal gitu ya. Itu dari zakat. Ada orang yang di Jakarta karena kerja di Jakarta meninggal, rumahnya jauh Jawa Tengah, mau dipindahkan tempat mahal ya,
Tapi dengan lembaga zakat bisa bayar gratis, nggak bayar gratis. Artinya banyak besar manfaat. Sampai-sampai saya ketika ngisi acara di TAPS Astra itu Bu, ada yang cerita, saya ini dulu Pak penerima beasiswa dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Saya di beasiswa dari lembaga zakat. Dan alhamdulillah ketika saya kerja, karena saya merasa dari zakat, saya keluarkan zakat. Artinya apa? Itu ada kesuksesan merubah mustahik menjadi muzaki, namanya 4M Bu. Tahu 4M? Apa Bu 4M? 4M itu bukan menguras, mengubur, mengapani, bukan. Tapi apa? Merubah mustahik menjadi muzaki. Awalnya dia berhak mendapat zakat, akhirnya dia berzakat. Sama waktu saya ngisi training zakat di Bogor, ada ketua Bajgas Bogor cerita, ada program yang dilakukan di sekitar Masjid Agung Bogor itu. Ada orang pengen usaha tapi nggak punya modal, dikasih modal. Dikasih modal dari mana nanya? Dari zakat. Nah, karena diputar dia maju sukses, yang terjadi apa Bu? Akhirnya yang awalnya dia mendapatkan zakat, akhirnya dia menjadi berzakat. Pertanyaannya yang sangat sederhana, kenapa di Indonesia baru 1,8 triliun, belum 17 triliun? Karena kita masih menunaikan zakat secara langsung, tidak terdata, tidak memberikan manfaat yang lebih besar lagi, lebih afdal. Nah, barangkali ini saja Bu, karena saya lihat sebetulnya ingin, ya silakan Ustaz, mungkin beberapa orang saja Bu ya. Ini Bu, para ibu-ibu jamaah mohon maaf benar ini, karena waktunya sangat mepet ini. Dengan sholat Jumat, kalau sholat Jumat jam 2 saya masih berlama-lama ini. Itu 6 harkat Bu ya. Yang menerima. Iya, betul. Makanya Bu, kenapa orang yang berzakat itu merasa tenang? Apa didoain? Coba, gak usah jauh-jauh ya. Ini kan tadi zakat ya. Ibu sedekah. Biasanya kalau orang-orang sedekah cuma Rp1.000. Coba ibu saya kali sedekah Rp50.000. Doanya panjang gak tuh? Ya kan? Doanya panjang, kita merasa tenang tuh. Ya tadi, apa namanya, ada Quran tadi. Karena doa kita menyebabkan tentram orang yang berzakat. Termasuk juga lembaga zakat, kebanyakan saya lihat banyak yang didoakan, semoga usahanya lancar atau apa gitu ya. Ya ini yang ya secara sederhana seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya silakan Bu. Kalau itu Pak, kalau berzakat, misalnya sudah berlebih zakat. Kalau kita tetap ingin berzakat, untuk zakat, apakah bernilai apa enggak? Ini harus dijelaskan. Baik. Zakat itu sudah ada ketentuannya, persentasenya Bu ya. Nisabnya sudah ada, ketentuannya sudah ada. Zakat itu 2,5%, 5%, 10%, maksimal 20%. Kalau ibu tapi sudah berzakat, misalkan dengan zakat profesinya 2,5%, kemudian mengeluarkan zakat lagi, itu tidak dinilai zakat, mendingan dinilai sebagai sedekah. Gak apa-apa kita lebihkan, tapi bukan nilai zakat jadinya ya. Tapi adalah sebagai sedekah yang besar juga manfaatnya kalau kita kerjakan dengan ikhlas. Apalagi kalau nanti kita meninggal dunia Bu, ini kan saya lihat tampang bekal meninggal dunia semuanya ya kan kita. Camat Pak, calon mati. Ya kan meninggal dunia. Tapi ada yang menarik Bu, walaupun kita meninggal dunia, tapi ada pasif income yang kita dapatkan. Bahasanya pasif income kalau orang MLM. Kita tidak bekerja, kita sudah meninggal dunia, tapi tetap mengalir pahala. Apa itu diantaranya? Yaitu sedekah jariah, kita boleh jadi mewakafkan apa, kita bersedekah, buat masjid, buat apa, digunakan dengan baik, itu tetap mengalir. Itu wallahu a'lam ya. Semoga sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama karena waktunya memang yang sangat mepet. Semoga
kita nanti bisa